Mega mengakui dirinya sebagai provokator. Pujian syukur kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar siapa? Teman-teman media mempertanyakan kepada Jokowi kenapa pada saat Rakernas kelima PDI Perjuangan Jokowi tidak diundang. Jawaban Jokowi, tanyakan kepada yang mengundang. Wow, jawaban yang sangat luar biasa Pak Jokowi. Itu menunjukkan betapa bodohnya Anda. Ya, jumpa lagi di channel update. Kali ini kita masih akan melihat respon komentar dari netizen mengenai acara Rakernas PDIP yang kelima, terutama mengenai pidato dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan memang ini menjadi pemberitaan yang cukup menarik, trending topik. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen, respon dan pendapat mereka yang disampaikan. Karena memang kita pun melihat cuplikan-cuplikan pidato yang disampaikan oleh Sang Ketua Umum ini terlihat tampaknya memang masih belum bisa menerima hasil Pilpres. Dan memang ada sindiran-sindiran yang terjadi yang tidak secara implisit langsung disampaikan. Namun kita sebagai orang awam sudah paham bahwa memang hal itu ditujukan untuk seorang Jokowi dan Gibran. Lalu, bagaimana respon netizen mengenai pidato yang disampaikan oleh Sang Ketua Umum ini, terutama atas tidak hadirnya atau tidak diundangnya Presiden Jokowi? Bu Mega provokator, ya saya sekarang provokator. Sebenarnya saya agak sedikit bingung gitu, karena baru kali ini saya ngelihat ada orang yang bisa bangga dirinya dikatakan sebagai provokator, dirinya dinilai seorang provokator, walaupun dengan embel-embel dijadikan provokator karena membela kebenaran dan keadilan. Kayak Ninja Hattori aja, bela kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan seperti apa sih yang dituntutkan, yang dicari, yang diprovokasi kepada rakyat? Emang kurang adil apa? Kurang benar apa? Dikasih kesempatan untuk membuktikan, nggak bisa membuktikan. Kalau dibilang adil, kemarin curang juga kan, ketahuan tuh curangnya. Ada yang ketangkap lagi. Terus tuh gimana dong? Atau menurut Ibu, tidak ada kebenaran dan keadilan karena kemarin baterainya lowbat. Tapi ya jangan salahin lawan ataupun rakyat yang membiarkan baterainya di sana lowbat. Karena yang menyebabkan baterai lowbat di sana adalah keangkuhan daripada calon yang Ibu pilih sendiri. Kayaknya paling tepat bukan memprovokasi, tapi mengintrospeksi tentang apa yang terjadi saat kemarin dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kedepannya keadilan dan kebenaran menurut versinya di sana bisa tercapai. Bukankah itu hal yang paling mudah, paling simpel, dan paling tidak menyakitkan hati secara berlanjut-lanjut? Teman-teman media mempertanyakan kepada Jokowi kenapa pada saat Rakernas kelima PDI Perjuangan Jokowi tidak diundang. Jawaban Jokowi, tanyakan kepada yang mengundang. Wow, jawaban yang sangat luar biasa Pak Jokowi. Itu menunjukkan betapa bodohnya Anda. Pada Rakernas kelima PDI Perjuangan, Jokowi tidak diundang. Jawaban Jokowi, tanyakan pada yang mengundang. Anda bilang, wow, jawaban Jokowi luar biasa, menunjukkan betapa bodohnya Jokowi. Yang bodoh itu kau, bukan Pak Jokowi. Ya betul lah jawaban Pak Jokowi. Seandainya dia tidak diundang dan kau bertanya, ya dijawabnya lah, tanyalah sama yang mengundang. Bermakna, maksud Pak Jokowi, ya, tanyakan sama yang mengundang, kenapa tak diundangnya Pak Jokowi, seperti itu. Kok kau bilang pula bodoh? Habis yang pintar kau, kalau pintar kau jadi presiden lah kau. Nggak mungkin kau jadi cuman banyak bacot. Kau bilang Pak Jokowi bodoh. Kalau bodoh nggak jadi presiden dia 2 kali. Kau jadi apa? Kalau seandainya orang tak mengundang kita, kau bertanya, misalnya aku nih, tetanggaku ada pesta tuh, aku nggak diundang, kan? Kau nggak nampak aku datang berarti, kau tanya sama aku, kenapa kau tak datang? Kenapa kau tak diundang? Ya aku bilang lah sama kau, ya kau tanyalah sama yang undang.
bermakna yang kau tanya sama dia, kenapa dia tak mengundang aku, kan seperti itu. Nah, betul lah. Jadi yang bodoh Ngapain? siapa? Presiden kau bilang bodoh, aduh ampun lah kau. Kalau pintar kau jadi presiden lah kau. Coba kau dulu, calonkan diri kau jadi presiden, biar ku tengok dulu betapa pintarnya kau. Buang sifat dengki kau tuh, iri hati, cemburu, dengki, hianat, semua lah kau buang dalam hati kau tuh. Jadi kau berpikirnya jernih. Kalian ini kalah nggak terima, sampai sekarang berjilid-jilid sakit hati kau. Ya, perbaiki hati kau. Sangat luar biasa Pak Jokowi, itu menunjukkan betapa bodohnya Anda. Jokowi bodoh. Aduh. Itulah ya, betapa bodohnya kau ya ngomongin presiden yang sudah 2 kali jadi presiden ya, yang lebih besar dari Mega, yang lebih besar lagi dari PDIP, bisa menumbangkan itu. Kau aja hidup masih teriak-teriak di jalan, ya, masih merempat hidup kau di PDIP itu, masih numpang sini, numpang situ, melengket ke sana, melengket ke sini. Ngomongin Jokowi, ya iyalah ibaratnya Jokowi nggak diundang, ya tanyalah sama yang ngundang. Nggak mungkin lah Jokowi bilang, ya kenapa nggak diundang Pak Jokowi? Ya karena saya berhasil menumbangkan Ibu Mega dan partai besarnya itu. Ya secara kualitas saya lebih hebat lah daripada partai dan Ibu Mega. Nggak mungkin lah dia ngomong kayak gitu, ya kan? Nanti dibilangnya sombong. Jadi sekarang ini belajar aja lah jadi oposisi. Ya memang bagus, teriak-teriak aja di luar istana ya. Gak usah lagi jadi masuk ke dalam pemerintahan. Ya, ini pesan gua ya, yang Harun Masiku itu, kalau ketangkep duitnya bayar utang negara. Jadi Bu Mega tuh nggak usah lah teriak-teriak, ibaratnya mikir ini hutang negara gimana bayarnya ya. Lah, udah mau habis baru cerita. 10 tahun di pemerintahan nggak ada ceritanya. Aduh, jadi udahlah, kalian itu tebal muka semua. Ya, teriak gini, Jokowi adalah pengkhianat negara. Bukan pengkhianat negara. Pengkhianat PDIP. Nah, itu pengkhianat PDIP. Ya, kalau itu ya. Tapi kalau pengkhianat negara, emang ada pulau yang terjual? Ada aset pemerintahan yang terjual? Nggak ada kan? Nah, yang ada yang perusahaan luar diambil sama Jokowi. Ya, bilangin sama Ibu Mega, Bu, Ibu jadi presiden, bukan dipilih, ya, tapi naik sendiri dengan cara menjatuhkan Gus Dur, ya. Bilang sama dia, kalau Ibu Mega bilang, saya yang dirikan MK kok gini, ya itu senjata makan tuan. Kemarin kan Ibu Mega mencalonkan presiden, maunya kan ijazah SMA kan. Nah sekarang gantian, jadi nggak usah komplain, ya. Jadi untuk kau, nggak usah teriak-teriak ngomong Jokowi bodoh. Dia di mata dunia udah terkenal, kau, di mata Pak Camat lah, terkenal gak? Hah? Bu Mega mengakui dirinya sebagai provokator? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Wow, dalam Rakernas PDIP kemarin Bu Megawati mengatakan dirinya sebagai provokator. Waduh, walaupun saya yakin ya provokator itu tidak selamanya identik dengan hal-hal yang negatif. Ada juga hal-hal yang positif. Kalau kita lihat dalam KBBI ini dia ya, provokator itu artinya
pemicu, pemancing, penghasut, ya kan? Kan pemancing, pemicu, penghasut itu kan nggak selamanya negatif. Ada juga pemicu yang baik, penghasut yang baik. Contohnya Bu Megawati memicu Pak Jokowi dan kader PDIP mesra kembali, kan bisa, ya kan? Walaupun saya tahulah di hati Bu Megawati, di hati Pak Ganjar, Pak Mahfud dan seluruh kader PDIP mungkin Pak Jokowi sampai hari ini kok nggak memenangkan PDIP lagi dan segala macamnya ya. Itu kan kontestasi yang kemarin. Sekarang kan Pak Prabowo Gibran sudah memimpin, ya kan, sudah jadi presiden dan wakil presiden terpilih, sudahlah. Nanti kan bisa main lagi di 2029. Ya walaupun kalau PDIP ngajukan Pak Ganjar lagi, ya saya yakin mungkin kalah lagi. Tapi saya yakin Bu Megawati pasti bisa menjadi pemicu, pemancing agar seluruh kader PDIP dan Pak Jokowi mesra kembali seperti sedia kala. Sama halnya seperti 2019 yang lalu, Pak Prabowo walaupun kalah menurunkan ego, Pak Jokowi menang menurunkan ego juga dan bersatu untuk membangun negara. Kuncinya ada pada Bu Megawati, ya. Kalau Bu Megawati perintahkan, ya, seluruh kader PDIP dan Pak Jokowi mesra kembali, pasti mesra kembali, ya. Dan Pak Ganjar, Pak Hasto saya harapkan jangan ikut-ikutan dulu, ya. Udah nanti aja 2029 kan bisa main lagi, ya. Pak Ganjar presiden, capresnya, Pak Hasto wakilnya, cocok tuh, ya. Walaupun saya rasa mungkin kalah. Partai besar itu mengira bahwasanya dengan tidak diundangnya Jokowi menjadi pukulan telak kepada Jokowi, dan pesan tersendiri bahwasanya partai besar itu tidak lagi menganggap Jokowi. Saya pikir Pak Jokowi tidak memikirkan itu. Kenyataannya Pak Jokowi di acara itu beliau pergi ke Jogja dengan membagi-bagi sembako kepada warga di sana. Itulah ajas politik kebangsaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bukan ajas politik kepartaian, ya. Yang di sana, partai besar itu hanya berbicara mengenai politik dan politik bagaimana membesarkan partai politik. Beda dengan Jokowi, memilih untuk membagi sembako kepada warga di seputaran Istana Negara di Jogja. Itu yang paten, bos. Paham? Syukur kita panjatkan kepada terutama Puji syukur kita panjatkan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Hello Bu Mega, bukan kepada mereka, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kok aneh, kok bisa memanjatkan puji dan syukur kepada Pak Ganjar? Pak Ganjar siapa? Pak Ganjar itu bukan Tuhan, Bu, sama Pak Mahfud. Mereka hanya manusia biasa. Aduh, Bu Mega, makin aneh deh. Baik saja, ya. Yang nggak baik mungkin yang melanggar konstitusi. Mas Sinton, Udahlah, Mas Intan Pasaribu. Ya, udahlah, udah nggak dapat kursi, udah jadi oposisi itu udahlah, belajar aja lah lagi. Ya, gak usah bodoh-bodohkan masalah konstitusi, bosan. Ya, capek dengarnya itu. Kalau orang yang nggak suka, iyalah dia terimalah omongan kau itu. Bagi orang yang paham, sakitlah hatinya. Konstitusi mana yang dilanggar? Udah jelas ya, konstitusi itu diubah melalui amandemen. Ya, diubah melalui amandemen. Konstitusi mana? Batas usia. Lah terus Megawati itu yang ciptakan MK itu, yang memohon jadi presiden batas apa cukup ijazah SMA. Lah si Gibran memohon batas usia kok nggak boleh? Hah? Kok keluar-keluar? Kenapa? Enggak di PDIP, enggak dukung Ganjar. Udah kalah, bacot aja. Kan ibu kau itu yang ciptakan MK itu. Melalui non parlemen itu. Memohon. Nah, si Gibran memohon kenapa pula salah? Yang gak enaknya PDIP ini ya, Jokowi pengen perampasan aset korupsi itu
Ya, disahkan. Kan selama 10 tahun kan, PDIP berkuasa kan? Banyak kan menterinya dalam itu kan? Banyak anggota DPR di dalam itu kan? Kenapa nggak disahkan? Takut? Kau nggak usah banyak bacot lah, Harun Masiku suruh pulangkan. Sekarang sedang heboh-hebohnya PDI yang akan mengadakan Rakernas mengatakan bahwa Jokowi tidak akan diundang. Dan dia mengatakan bahwa presiden sibuk atau menyibukkan diri. Parah. Ya, ini sindiran dari PDIP yang nampaknya mereka sampai sekarang masih belum bisa menerima kekalahan dari capres yang mereka usung. Dan satu-satunya orang yang disalahkan adalah Jokowi. Saya melihat ya, PDIP memang sejak awal sudah keliru memilih. Daripada melihat Jokowi sebagai kadernya, kemudian sungguh-sungguh mendukung apa yang dilakukan oleh Jokowi, mereka menentangnya. Padahal sebenarnya pada saat capres pun, kalau mereka mengatakan oke, walaupun di sebelah sana ada anaknya Jokowi, tetapi secara ideologis Jokowi adalah PDIP. Pasti ceritanya jadi berbeda, ya. Tidak seperti sekarang yang menjadi urutan ketiga hanya mendapat 16%, mungkin bisa lebih, bahkan mungkin bisa menjadi 2 putaran. Tetapi itulah, sejak awal mereka keliru untuk memilih, dan kembali sampai sekarang mereka tetap memojokkan Jokowi. Padahal ini sebentar lagi akan pilkada, ya. Kalau mereka terus seperti ini, ya seperti halnya tidak mengundang Jokowi pada saat Rakernas, apapun alasannya, masyarakat akan menilai PDIP masih sakit hati, PDIP tidak bisa menerima kekalahan, dan PDIP kembali menyerang Jokowi. Dan itu secara politis tidak akan menguntungkan PDIP. Karena biar bagaimanapun, pendukung Jokowi masih sangat banyak. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to introduce Joko Widodo, President of Indonesia, or as we know him in a more familiar way, Babak President Jokowi. Starting as a businessman and mayor of his home city, Jakarta, in 2005, President Jokowi entered politics with the aim to serve the people, to work for the people. As a mayor, he devoted himself to eradicating poverty and reducing crime, paying spontaneous visits to the population, particularly to poor neighborhoods and marketplaces, always ready to hear what the people have to say. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya, dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu. Era Soeharto,
Kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY, ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja.